Bab 641. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Padahal, sang kakak juga punya pengetahuan diri. Gu selalu memiliki penampilan yang tampan, kemampuan yang luar biasa dan berbagai kelebihan. Mungkin setiap wanita akan memilihnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gangster, dan dia juga jelek. Singkatnya, dia sangat berbeda dari dia. Selain ketulusan Fang Fei, Gu selalu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia sepertinya tidak punya peluang untuk menang. Fang Fei, aku bisa mengerti kalau kamu menyukai Tuan Gu. Lupakan saja, aku akan memaafkanmu karena telah menyakiti harga diriku begitu dalam kali ini. Itu kamu, aku tidak bisa memaafkanmu karena menjadi wanita lain. Di depannya, dia tidak punya cara untuk mendapatkan setengah poin. Tidak peduli betapa marah atau sedihnya dia, selama dia memeluk dirinya sendiri, dia hanya bisa memaafkan. Saya tidak tahu apakah saya berhutang padanya di kehidupan terakhir saya. Aku ingin membalasnya dalam hidupku. Aku sudah terbiasa dengan dia di hadapanku. Dia tidak marah sama sekali. Dia patuh. Pada saat ini, Fang Fei teringat bahwa dia juga merupakan sosok yang menakutkan di dunia bawah. Dia dengan lembut memeluknya dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah memaafkanku, jangan marah. Tetaplah bersamaku." Pikirkan bosnya, itu adalah saat yang membahagiakan baginya untuk terbang. Dia berbisik di telinganya, dikatakan melakukan sesuatu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Aku ingin mencobanya, meski sudah meminum obat pereda nyeri yang bisa dikatakan bisa menghilangkan rasa sakitnya untuk sementara, ia tetap merasakan sakit kepala. Ingin sekali menikmati panasnya kehidupan dalam pelukannya. Konon saat itu, orang akan mengeluarkan sejenis zat yang bisa menghilangkan rasa sakit. Mungkin itu benar-benar bisa menghilangkan rasa sakitnya. Alasan lainnya adalah untuk menenangkan atasan. Aku benar-benar membuatnya sedih hari ini. Melihat dia bosan dengan penampilannya sendiri, bos tidak bisa menahan senyum. Dia adalah orang yang banyak bicara, tidak marah, dan benar-benar memaafkan. Namun sekarang kesehatan Fang Fei kurang baik. Saat ini, dia membara dengan keinginan di dalam hatinya, dan dia harus menahan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaan bahwa dia ingin tinggal. Dia berkata dengan suara lembut, "Fang Fei, jadilah baik. Saat ini, yang paling kamu butuhkan adalah istirahat. Aku berjanji kepadamu bahwa kamu akan kembali ke kamarmu setelah kamu tertidur, oke?" Karena dekat dengan bosnya, dia merasa bosnya punya keinginan, tapi begitu kata-kata itu keluar, dia benar-benar terharu. Cinta sejati itu seperti ini. Dia akan mengendalikan emosinya demi wanita yang dicintainya. Ini sangat berharga. Terkadang terlalu banyak laki-laki yang menanggalkan pakaian perempuan, namun hanya sedikit laki-laki yang bisa mengendalikan diri terhadap perempuan. "Sayang, terima kasih sudah sangat menyakitiku. Aku sungguh bahagia," Fang Fei berkata dengan gembira. "Tahan aku." Dia mengulurkan tangannya dengan cara yang centil. Betapa menyenangkannya memiliki seorang pria yang centil. Dia ingin menikmati kebahagiaan. Bahkan saat ini, dia menghabiskan sepanjang hari dengan bongkahan es besar, dan hatinya menjadi dingin. Sekarang dia akhirnya mengalami sedikit suhu tubuh. Dia ingin merangkul perasaan hangat dan pria yang membuatnya merasa hangat. Melihat ekspresi centil Fang Fei, bos menganggapnya sangat berguna. Dia hanya menyukainya seperti ini, seperti gadis kecil yang cantik. Tanpa ragu-ragu, seorang putri dengan lembut mengangkatnya, lalu dengan lembut meletakkannya di atas spray, menutupinya dengan selimut, lalu duduk di sampingnya, memandangnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Ratuku, istirahatlah." "Hahaha, bagaimana aku bisa menjadi ratumu?" Fang Fei berkata, sambil tersenyum. Faktanya, dia tahu apa yang dia tanyakan. Sepanjang waktu, kakak laki-laki tertua merangkak di bawah rok delima dan memperlakukannya seperti seorang ratu, tetapi dia berpura-pura tidak dapat melihat atau mendengar. "Fang Fei, kamu adalah ratuku. Aku melakukan segalanya untukmu, bukan?" Bos berkata dengan wajar. Dia hanya menyukainya, mencintainya, ingin menyakitinya, mencintainya dan melindunginya sepanjang hidupnya. Dia adalah ratunya. Dia bersedia melakukan apapun untuknya. Mengingat semuanya sebelumnya, Fang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaitkan lehernya dan berkata, "Terima kasih sayang, karena telah begitu baik padaku sepanjang waktu." Saat ini, hatinya penuh dengan haru, tetapi persahabatan ini benar-benar tidak dapat dia balas dalam hidupnya. Bos menghela nafas dan berkata, "Gadis bodoh,
aku tidak baik padamu, siapa yang baik padaku? Siapa yang membiarkan aku berhutang padamu di kehidupan terakhirku? Aku akan mengembalikannya kepadamu dalam hidupku. Ini benar, tapi dia bersedia melakukan segalanya. Mendengar tiga kata gadis konyol ini, Fang Fei tiba-tiba teringat beberapa hal, bahkan seseorang sering disebut gadis konyol Kiao Rao Rao. Setiap kali aku menelepon, aku masih menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang, seperti ekspresi lelaki tua itu sekarang. Mungkin inilah cinta pamungkas dari julukan itu, selalu merasa di hadapan wanita konyol, seperti gadis konyol yang tidak akrab dengan dunia, membutuhkan dia untuk dilindungi dan dicintai. Namun komentar orang itu terhadap dirinya selalu kuat, berani, cakap dan sebagainya. Sepertinya dia bisa menghadapi apapun dan merasa nyaman. Mungkin inilah perbedaan antara cinta dan bukan cinta. Wanita yang tidak mencintai bukanlah wanita bodoh atau naif. Dia bisa menangani semuanya sendiri dan tidak membutuhkan perhatian dan perhatiannya. Di sini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak banyak orang di dunia yang saling mencintai. Yang satu menyukai yang lain, dan yang lain menyukai yang lain. Mereka selalu berada dalam kekacauan. Untungnya, saat ini dia sangat mencintai pria di depannya. Meskipun dia selalu lebih rendah dari seseorang, yang satu adalah yang paling dicintai dan yang lainnya adalah cinta kedua. Dia selalu mendefinisikan ini di dalam hatinya. Sayang, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Dia berkata dengan lembut. Bosnya terkejut, seolah kalimat ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kemudian dia tertawa, memeluk Fang Fei, meninggalkan ciuman di keningnya dan berkata, aku juga mencintaimu. Aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun, dan aku akan mencintaimu selamanya. Saya khawatir hal ini akan mempengaruhi tujuan kunjungan ini. Fang Fei berkata, tapi, bos tahu bahwa apa yang ingin dia katakan tidak lebih dari cinta dan cinta kedua. Dia segera menutup bibirnya dan berkata, aku tahu bahwa dalam hubungan ini, aku ditakdirkan untuk menjadi rendah hati. Terkadang aku harus menghadapi kenyataan kejam bahwa itu milikmu. Tapi jangan katakan sekarang, biarkan aku bahagia sebentar, ya, tidak apa-apa untuk sementara waktu. Mendengarkannya, Fang Fei merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Faktanya, pria ini juga sangat menyedihkan. Apa yang dia miliki adalah perasaan cintanya, bukan cinta. Dia hanya bisa memberinya begitu banyak. Maaf, aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Fang Fei memeluknya dengan tenang dan berkata, dia tahu apa yang diinginkan pria itu, dan dia selalu mengetahuinya dengan baik. Jenis cinta sepenuh hati yang diinginkan bos, sangat ingin dia berikan, tetapi dia tidak bisa menipu hatinya sendiri. Jika dia tipe wanita yang bisa berkompromi, mungkin banyak hal yang tidak akan terjadi. Dia mungkin bisa mundur dan menjalani kehidupan yang sederhana dan damai bersama bosnya. Pria ini akan menganggapnya sebagai harta karun di telapak tangannya dan merawatnya dengan baik. Mendengar kata-katanya, bos berkata sambil tersenyum pahit, sejujurnya, Fang Fei, selama bertahun-tahun, yang paling saya sukai adalah pengakuan Anda, tetapi yang paling saya takuti juga adalah pengakuan Anda. Ada beberapa hal yang Anda dan aku tahu betul, jadi jangan berkata apa-apa lagi. Saat ini, kamu sudah cukup bagiku. Bisakah kamu berhenti mengatakan apapun yang menyakitiku dan biarkan aku menikmati saat-saat tenang ini? Sejak dia bergaul dengannya, Fang Fei berulang kali menekankan fakta bahwa dia mencintainya, tetapi dia lebih mencintai Tuan Gu. Dia akan selalu menjadi ban serep. Hanya ketika Fang Fei benar-benar terluka oleh Presiden Gu, dia akan datang kepadanya untuk meminta sedikit kehangatan dan perhatian. Kemudian dia hanya bisa menjaganya dalam diam, di sudut gelap di mana tidak pernah ada sinar matahari atau harapan. Melihat dia dan Gu berjalan di bawah sinar matahari, matanya bersinar untuknya, jantungnya berdetak untuknya. Sayang, kamu selalu duduk dan berbaring bersamaku sebentar. Tidak nyaman memelukmu seperti ini. Cepatlah, si ratu memerintahkanmu. Sekarang Fang Fei berkata dengan genit. Tampaknya lebih nyaman berbicara tatap muka daripada berbicara di telinga, mereka bisa hidup bahagia selamanya. Hanya cinta dalam kegelapan ini, sedikit menganiaya dia. Kakak tertua dengan patuh berbaring di sampingnya dan berkata, sambil tersenyum, ya, yang mulia. Faktanya, seorang wanita sangat senang memiliki bahu untuk diandalkan ketika dia paling sedih dan putus asa. Terima kasih telah bersikap baik padaku sepanjang waktu. Petik 2. Bagi bos, dia bukanlah seorang putri, tapi seorang ratu sejati.
Selama dia bahagia, dia akan bahagia, dia akan sedih, dan dia akan sedih. Kami tidak mengucapkan terima kasih. Saya sangat beruntung bertemu dengan Anda. Saya sangat senang Anda dapat menjaga dunia yang begitu murni di hati saya. Kamu tahu apa? Kata bos, dengan penuh emosi. Sebenarnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ada baiknya memiliki perasaan seperti itu. Jika Fang Fei tidak memilikinya sama sekali, maka mereka tidak akan pernah sedekat ini. Lalu betapa sepinya hidupnya seharusnya. Sepi sekali berkeliaran di sungai dan danau, dan sepi sekali berkelahi di pasar. Ketika saya sampai di rumah, saya bahkan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Tampaknya ada banyak sekali wanita, namun nyatanya, tidak satupun dari mereka yang benar-benar ingin dia obati. Sekarang setidaknya mereka dapat berbicara dan berbicara. Anda bahkan bisa merasakan keharumannya yang penuh dengan batu giok lembut dan keharuman hangat. Sambil memegang erat pinggang bosnya, dia memejamkan mata dan menikmati saat-saat tenang. Sayang sekali kita sudah lama tidak bersama. Jika suatu saat aku pergi, jangan terlalu sedih. Aku tahu kamu satu-satunya pria di dunia yang akan menitikkan air mata untukku. Fang Fei tiba-tiba berkata dengan sedih. Jika ada hari seperti itu, mungkin pria itu akan sedikit sedih, tapi tidak akan pernah menangis untuknya. Dalam hidup ini, satu-satunya orang yang benar-benar baik padanya adalah bosnya. Mungkin ada Xiao Tao, tapi dia sudah pergi selamanya. Lagi pula, Xiao Tao juga orang yang bisa dia serahkan, tapi bosnya tidak bisa, bagaimanapun juga, dia tidak mau melepaskannya, hanya ingin dia melakukannya, bersamanya selamanya. Bos mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada Fang Fei. Ambil yang ini, katanya. Hanya saja apa yang dia persiapkan untuk Fang Fei selama ini juga merupakan tujuan kedatangannya kali ini. Sejujurnya, nomor ini hampir dapat menggunakan fasilitas medis tercanggih di dunia, dan mengundang dokter terbaik dunia untuk menyelamatkan penyakit Fang Fei dengan obat termahal. Melihat cek yang hampir sangat besar itu, Fang Fei tercengang, apa maksudnya? Kamu tidak mendapat banyak uang. Bahkan sebagai ketua grup Empire, dia tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Apakah pria ini gila? Apakah itu dicuri atau dicuri? Untuk menyelamatkan saya, jangan ambil risiko. Anda tahu, saya sendiri punya uang. Lagi pula, saya punya uang dan saya akan mati. Fang Fei menatap bos dengan ngeri. Biasanya, meskipun dia sekarang adalah pihak yang kaya, dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu. Saya telah menjual semua real estate atas nama saya dan menguangkan sebagian saham saya, hanya untuk mempertahankan hidup Anda. Berpikir bahwa itu sedikit mudah, dia merasa malu untuk mengatakan, saya hanya ingin Anda menjadi sehat seperti sebelumnya. Untuk Anda, saya bersedia memberikan segalanya selama Anda bisa menyembuhkannya. Saya masih berpikir Anda harus memiliki operasi dulu. Tidak baik bagimu membuang-buang waktu mendengar perkataannya, dia tertegun sejenak. Kakak tertua bisa menghabiskan seluruh uangnya untuk mengobatinya demi perasaannya. Bagian itu jelas mulai terapresiasi dengan selisih yang besar, dan Anda bersedia mentransfernya. Kamu benar-benar gila. Pada titik ini, Fang Fei tidak bisa menahan tangisnya, pria ini benar-benar bisa melakukan apa saja untuknya. Itu sangat berharga untukmu, kata bos. Faktanya, terkadang kita harus menghadapi hal seperti ini. Uang sebanyak apapun tidak bisa memberi kita kehidupan. Fang Fei berkata dengan tenang. Bos, dengarkan aku. Kamu tidak melakukan segalanya untukku. Jika aku pergi, hidupmu akan terus berlanjut. Maaf, aku tidak bisa menerima cek ini. Kamu menggunakan uang ini untuk membeli kembali semua saham dan propertimu, bukan? Dengar aku, dia tidak pernah melakukan apapun untuknya. Bagaimana dia bisa menerima hadiah sebesar itu? Aku pemarah. Selama aku mengirim sesuatu, aku tidak akan mengambilnya kembali. Kamu bisa menghadapinya, kamu bisa merobeknya dan membakarnya. Aku tidak akan mengambilnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Fang Fei benar-benar sedang terburu-buru. Bagaimana pria ini bisa sekuat itu? Tidak bisakah otaknya berputar? Bos, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah ratumu? Sekarang aku memerintahkanmu untuk mengambil kembali cek ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan meninggalkanmu. Fang Fei berkata dengan dingin, kecuali semua yang kamu katakan berbohong padaku. Faktanya,
Itu hanya keinginannya untuk memintanya mengambil kembali cek sebesar ini. Jumlah cek ini terlalu besar. Saya merasa itu berat di tangan saya. Itu adalah jenis beban yang tidak dapat dia tanggung. Jadi tidak peduli metode apa yang digunakan, dia harus mengembalikannya padanya. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata sedih seperti itu. Faktanya, dia tidak pernah menipunya, tidak sekalipun. Mungkin dia satu-satunya di dunia yang tidak akan pernah menipunya. Saya selalu memperlakukannya dengan tulus dengan hati di tangan saya. Fang Fei, aku tidak berbohong padamu. Kamu adalah permaisuriku. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal, tetapi hanya untuk masalah ini. Kata bos. Terkadang dia sangat keras kepala. Dia harus membiarkan Fang Fei mengambil uang itu. Ini hampir seluruh miliknya. Dia benar-benar berpikir menyelamatkan nyawa wanita yang paling dicintainya layak dilakukan. Dia dan Fang Fei sudah lama bersama, dan dia tahu bahwa beberapa kata-katanya, termasuk provokasi semacam ini, tidak tulus. Fang Fei berkata dengan nada mengancam, "Bos, sekarang aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Bahkan jika kamu berbalik melawanku, kamu tidak peduli." Dia memahami penderitaan bosnya, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Hutang kepada pria ini sudah tidak dapat dilunasi. Saya tidak menyangka bahwa pria yang menuruti perkataannya sendiri begitu keras kepala saat ini, yang sangat sulit untuk dihadapi. Melihat kesunyian bos, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Saya menghitung sampai 3 sekarang. Anda harus mengambil kembali ceknya, jika tidak, kita tidak akan bertemu lagi." Pada titik ini, dia mulai menghitung, 1, 2, 3. Fang Fei menghitung dengan sangat cepat dan menyerahkan cek tersebut kepada bos. Dan dengan sepasang mata besar yang menatapnya. "Kubilang aku tidak bisa mendengarkanmu. Bahkan jika kamu putus denganku sekarang, aku bersedia melakukannya. Selama kamu aman, cuaca akan cerah." Kata bos tiba-tiba, "Sudah lama aku tidak mengatakan sesuatu yang begitu elegan, tapi hanya kalimat ini yang paling mewakili suasana hatinya saat ini." Dia adalah anggota dunia bawah. Dia telah melakukan begitu banyak hal buruk, mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan menyinggung banyak orang ketika dia mengungkapkannya. Dia selalu harus membayar kembali. Meskipun dia sangat cantik sekarang, mungkin suatu hari dia akan mati di jalan. Jadi, uang untuk Fang Fei ini adalah hasil terbaik. Mendengar bos mengucapkan kalimat seperti itu, Fang Fei juga seorang leng, mungkin semua orang penyair, asalkan ada cinta di hati. "Ayolah, kenapa kamu melakukan ini?" Fang Fei mau tidak mau bertanya. Bos tiba-tiba meraih tangan Fang Fei, meletakkannya di wajahnya dan berkata, "Tahukah kamu? Fang Fei, aku tidak bisa kehilanganmu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu." Dia selalu takut mendengarnya mengatakan sesuatu seperti kematian. Selama bertahun-tahun, dia telah memperhatikannya, bahkan ketika dia bekerja di berbagai kesempatan, dia menjaganya dengan segala cara, tetapi Fang Fei tidak mengetahui hal ini. Faktanya, dia mencintainya jauh sebelum pacar Fang Fei. Saat itu, dia hanyalah seorang pelayan di belakang bos dan tidak berani memberitahunya. Hari apa itu, perkelahian antar geng pun begitu sering terjadi. Sebagai minion yang paling umum, dia selalu menjadi orang pertama yang terburu-buru. Dia tidak tahu berapa banyak luka yang dideritanya dan apakah dia akan mati di jalan besok. Orang seperti itu tanpa hari esok, mengapa pergi menyakiti orang lain? Belakangan, dia punya posisi tertentu, ingin mengaku padanya, Fang Fei punya pacar. Dia sering melihatnya dan anak laki-laki jangkung dan tampan pergi mengendarai sepeda, makan barbeque dan minum bir bersama. Meski hidup sangat sederhana, nampaknya mereka takut berjodoh dan sangat bahagia. Jadi dia tidak berani maju untuk mengganggu. Faktanya, di balik penampilannya yang memberontak, dia sangat merendahkan diri. Saya selalu merasa bahwa saya tidak layak untuk Fang Fei. Belakangan, ketika pacar Fang Fei meninggal, dia mulai bermoral dengan banyak pria. Faktanya, dia tidak menyadari bahwa tidak pernah ada pria yang melihatnya untuk kedua kalinya, karena setelah dipukuli olehnya, dia memperingatkannya untuk tidak mengganggu Fang Fei lagi. Setiap kali dia memikirkan orang-orang itu, bahkan dengan dewinya, dia ingin membunuh mereka. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pengurus rumah tangga muda keluarga Fang Fei telah bersamanya selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, dia juga terkutuk. Jadi ketika bocah itu menghilang, tidak ada rasa bersalah di hatinya. Pria ini bersama Fang Fei.
Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Fang Fei telah berubah. Dia tidak lagi murni dan baik hati. Mungkin dia telah mengalami terlalu banyak hal, yang membuatnya kehilangan kemurnian hatinya. Kadang-kadang, dia bahkan menjadi kejam, yang membuat bosnya merasa mereka semakin dekat. Dia hanya mencoba mendekati Fang Fei. Aku tidak menyangka mereka bisa begitu dekat sekarang. Apa yang tidak bisa hilang? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa hilang. Bumi akan berubah jika hilang. Tidak ada katak berkaki 3, tetapi ada 2 wanita berkaki di mana-mana. Terakhir kali, seorang adik perempuan datang menemuimu, tapi dia sangat menyukaimu. Setelah aku pergi, tentu saja, banyak wanita cantik akan datang untuk memperjuangkanmu. Hanya bisa berkata begitu, untuk menghilangkan kekhawatiran bos, saham perusahaan film dan televisi yang terdaftar, dia bahkan dengan mudah menjualnya, benar-benar tidak tahu siapa yang murah. Dia mengambil barang ini, lalu apakah dia akan pergi minum dari barat di masa depan? Tidak bisa memberikan cinta kepada bos, pada dasarnya juga menginginkan semua uang darinya, meskipun dia kejam, tetapi juga tidak bisa melakukan hal semacam ini. Bos merasa matanya basah semua. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apakah Fang Fei mencintainya atau tidak, dia tidak pernah berubah. Bahkan jika dia melihatnya dari kejauhan, dia punya harapan. Aku akui, nyatanya tidak ada orang yang tidak bisa dipisahkan dari siapapun, hanya untuk melihat siapa yang enggan menyerah. Yang aku tahu kamu adalah wanita yang kucintai sepanjang hidupku. Jika kamu pergi seperti ini, aku tidak suka kematian. Kehidupan tidak seperti kematian, biarkan Fang Fei tergerak. Malam ini, keseimbangan hatinya, bahkan mulai miring ke bos di sini. Ini adalah orang yang akan membayar semuanya untuknya. Di saat-saat terakhir hidupnya, bukankah dia akan hidup begitu keras? Saat ini, ponselnya berdering, itu adalah suara WeChat. Melihat lingkaran pertemanan, Kiao Rao membuat kalimat pendek, semuanya sudah berakhir. Melihat 5 kata ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya gadis itu telah memutuskan untuk melepaskan hubungan ini. Memikirkan wajah favoritnya, Fang Fei tiba-tiba berhenti ragu-ragu. Butuh banyak waktu baginya untuk menyingkirkan rintangan ini. Sekarang dia akhirnya melihat fajar kemenangan. Haruskah dia menyerah saat ini? Tidak, dia tidak, bos. Aku tahu aku minta maaf soal ini. Kamu jujur padaku, tapi aku tidak bisa jujur padamu. Kamu beri aku sedikit waktu saja untuk mencobanya. Kalau aku masih belum bisa mendapatkan hatinya, aku akan memilih untuk kembali padamu, oke? Petik 2. Ucapkan kata-kata seperti itu, Fang Fei merasa sangat tidak tahu malu. Dan seorang wanita yang tidak tahu malu. Apa artinya ini? Anda tidak bisa melepaskan pria kesayangan Anda, Gu Haoran, atau bos roda cadangan kesayangan Anda. Konon katanya cakar ikan dan beruang tidak bisa memiliki keduanya. Saat itu, dia enggan melepaskan keduanya dan menginginkan keduanya. Saya tidak tahu apakah psikologinya perlahan-lahan terdistorsi sekarang. Nah, putar, dia hanya menginginkan keduanya, oke. Mendengar kata-kata kasar seperti itu, sang bos hanya bisa tersenyum pahit. Di hadapan wanita ini, dia tidak memiliki prinsip dan garis bawah. Selama dia ada di sana, tidak ada masalah. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan, dia hanya bisa menerimanya. Diperkirakan kondisi keras seperti itu tidak bisa diterima oleh siapapun. Pertama, bantu dia mengejar pria lain, lalu tunggu sampai dia putus asa. Benar-benar tidak ada harapan hari itu. Gunakan toleransi untuk menerimanya dengan hati yang terluka. Apa dia di sini, tempat perlindungan emosional? Tapi tidak mungkin, jika suatu hari, dia datang kepadanya sambil menangis dan berkata bahwa dia akan tinggal di sampingnya selamanya, dia harus menerimanya. Fang Fei melihat bahwa dia menyetujuinya dengan begitu mudah. Sebaliknya, dia merasa sedikit aneh. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin punya ide lain. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan beberapa hal buruk yang mungkin terjadi. Tetapi kamu tidak bisa dengan sengaja menghancurkan, apalagi menyakiti Gu Haoran. Kamu berjanji padaku. Saya tahu bos, bukanlah lampu yang hemat bahan bakar. Tidak ada cara untuk membawanya, tapi mungkin dia akan membunuh seseorang. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah dengan sengaja membunuh siapapun kecuali untuk perkelahian antar geng, tapi sekarang dia sudah melakukannya 2 kali, jadi tidak ada kekurangan yang satu ini. Demi keselamatan seseorang,
dia harus membeli asuransi dan bersumpah. Mengetahui bahwa mereka telah memuja Guangdong, dia sangat mementingkan sumpah tersebut, jadi dia harus memintanya untuk menyetujuinya. Saya berjanji kepadamu, kata bos tanpa daya, apakah hanya itu orang yang ada di pikirannya? Saya ada di hati Fang Fei, apakah ini keberadaan yang rendah hati? Apakah itu yang dia coba lindungi? Dia membelanya seperti ini, harus membeli kinerja 100% agar benar-benar nyaman. Saat ini, dia sangat iri pada pria ini. Fang Fei mendesak selangkah demi selangkah, tidak apa-apa berjanji seperti ini. Sekarang aku ingin kamu bersumpah dengan hidupku bahwa jika kamu memiliki ide atau bahkan perilaku seperti itu, aku akan segera mati. Untuk menambah berat badannya, dia menambahkan, tidak hanya hilang, tapi juga meninggal secara mengenaskan. Pada titik ini, dia menggigil. Dia belum pernah melihat orang mengutuknya seperti ini. Aku membiarkan diriku mati dengan mengenaskan. Padahal, dia sangat percaya pada bosnya. Setelah membuat sumpah beracun, dia tidak akan membunuh. Bagaimana kamu bisa membuat sumpah beracun seperti itu? Kamu sakit. Bos mau tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, nyawa pria itu lebih penting daripada nyawanya. Dia memelototi Fang Fei. Apakah wanita ini gila? Baru kali ini ia mengucapkan kata-kata berat seperti itu kepada wanita tercintanya. Dia tidak dapat menahan penyesalannya dan dengan cepat berkata, Fang Fei, sebenarnya, aku tidak memarahimu. Hanya saja perilakumu saat ini tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Kamu terlalu melenceng. Bagaimana kamu bisa menerima sumpah yang sangat beracun bagi orang lain? Apakah kamu benar-benar agak aneh? Petik 2. Jika dia berbicara lagi, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia sakit. Sebaliknya, dia menggunakan kata yang sedikit lebih lembut. Fang Fei dengan tegas berkata, jangan buka topiknya. Karena kamu tidak berpikir kamu akan melakukan hal semacam ini, tolong bersumpah demi aku. Yah, aku bersumpah demi kamu bahwa aku tidak akan melakukan apapun yang menghancurkanmu atau menyakitinya. Bos sangat tidak berdaya, dia memandang Fang Fei dan berkata, jika saya mengatakan saya tidak punya ide di hati saya, itu tidak mungkin, saya tidak bisa bersumpah, karena saya bukan pria atau wanita yang baik. Ini adalah kebenarannya. Dia mencoba untuk menghancurkan mereka dan membunuh orang itu berkali-kali. Melihat bosnya begitu lugas, Fang Fei tidak bisa menahan senyum dan berkata, oke, saya terlalu menuntut, ini tidak apa-apa. Melihat mata bosnya, kemarahan dan kesedihan, dia tidak bisa menahan sakit hati untuk mengatakan, maaf, aku selalu menyulitkanmu. Seolah-olah sebagai kompensasi, dia memeluk bosnya erat-erat dan berkata dengan lembut, kamu bisa tidur denganku dan berangkat pagi-pagi besok pagi. Tidak, kamu tidur. Aku akan pergi saat kamu tidur. Kali ini, kata bos dengan keras kepala. Ya, Fang Fei benar-benar lelah hari ini. Setelah perjalanan transnasional dan rasa sakit barusan, dia benar-benar merasa lelah. Bos memandangnya sambil memegangi dirinya sendiri dan segera tertidur. Setelah melihatnya tertidur, bos dengan lembut meninggalkan ciuman di wajahnya dan berkata, kamu wanita kecil, apa yang bisa aku lakukan denganmu? Aku akan mundur lagi, dan aku telah didorong ke tebing, tahu. Sambil menghela nafas pelan, dia mematikan lampu untuknya dan meninggalkan kamarnya. Dia baru saja menutup pintu, wajah Fang Fei tiba-tiba lebih. Dari dua air mata, meski sangat lelah, sangat ingin tidur, tapi dia hanya berpura-pura. Setelah mendengar kata-kata tulusnya, memang benar dia tidak tergerak. Sungguh perasaan yang berbeda bisa bergaul dengan mereka berdua Haoran, dia yang mengambil inisiatif. Setiap kali dia harus serius memikirkan apa yang disukai dan tidak disukai pria itu, segala macam hal, sehingga dia merasa sangat lelah. Tapi di sini, di bos, yang lelah akan selalu menjadi dia. Selama dia hidup dengan hatinya, betapapun konyolnya, pria ini akan mentolerirnya. Tidak tahu kenapa, sekarang piyamanya hilang semua, tiba-tiba mengangkat telepon, Kegu Haoran membuat panggilan telepon. Duduk di balkon sambil berpikir, dia melihat ponsel Fang Fei dan memikirkan sesuatu yang buruk. Dia berkata biarkan Fang Fei, kalau ada yang memanggilnya, apakah dia sakit lagi? Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar suara gugupnya di telepon, Fang Fei tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia memiliki sedikit beban di hatinya, bukan? Aku baik-baik saja, aku hanya merasa kesepian. Fang Fei berkata dengan tulus. Dia benar-benar selalu merasa sangat kesepian,
apakah itu dengan bosnya, atau dengan dia, atau dengan semua orang di dunia, adalah jenis kesepian tanpa harapan. Orang yang mencintainya, dia tidak bisa mencintai dengan sepenuh hati. Orang yang mencintai dengan sepenuh hati, tapi tidak mencintainya sama sekali. Mendengar suara gugupnya di telepon, Fang Fei tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia memiliki sedikit beban di hatinya, bukan? Dia merasa sangat aneh, tidak peduli bagaimana mengatakannya. Jangan berpikir Fang Fei adalah tipe orang yang rendah hati. Dia selalu sangat bangga. Bisakah kamu menjelaskannya? Saat ini, dia hanya ingin mengetahui niat sebenarnya dari Fang Fei dan membuat keputusan. Melihat kamar pribadi yang megah itu, kosong. Fang Fei merasa sangat sakit di hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, saya benar-benar merasa kesepian. Saya tidak tahu mengapa ruangan ini seperti peti mati bagi saya. Saya berbaring sendirian di peti mati yang dingin ini, menunggu kematian datang. Fang Fei mengatakannya dari lubuk hatinya yang paling dalam hati. Saat bos menemaninya tadi, dia tidak merasakannya. Karena senyumannya, lengannya terasa hangat, tapi sekarang dia satu-satunya di ruangan itu, dia sangat takut melintas di hatinya seperti lentera. Tentang hasil pemeriksaan, kata-kata dokter, tatapan penuh kasih seseorang padanya, dan cek besar yang dia letakkan di bawah bantalnya, semuanya mengulangi hal yang sama bersamanya, bersimpati padanya dan peduli padanya. Perasaan seperti ini sangat buruk. Apakah kamu benar-benar akan mati? Tiba-tiba menghilang dari dunia ini, dan kemudian tidak ada Wu Fang Fei di dunia ini. Tanda tanya, dia pergi ke ruang yang tidak diketahui, di mana dia ada dengan cara lain. Atau, menghilang, pemusnahan abu terbang. Ini mengerikan, ini bukan yang dia inginkan. Ini menunjukkan betapa tidak berdayanya dia di saat-saat terakhir hidupnya. Karena ketakutannya ini, hatinya seperti ditahan, apalagi menyakitkan. Ada begitu banyak hal yang belum dia lakukan sehingga dia tidak akan pernah punya kesempatan. Lebih baik menikmati hidup dengan harta ratusan juta daripada harus tahu mau jadi apa lagi. Lebih baik bekerja seperti sapi setiap hari. Ketika Anda ingin keluar untuk bermain, Anda tidak akan bisa bermain. Rasa sakit yang membuatnya hancur mengikutinya sepanjang waktu. Dalam hal ini, Gu Haoran terkejut. Sungguh menakutkan mengetahui peti mati apa yang harus ditarik dan peti mati apa. Kamu tidak apa-apa. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang kamar yang dia tinggali. Tampaknya Fang Fei sangat rentan setelah sakit. Itu sebabnya dia punya ide ini. Apa yang bisa dia lakukan? Meskipun, melalui telepon, Anda bisa merasakan keputusasaannya yang mendalam. Sebagai seorang teman, dia tidak bisa acuh tak acuh. Maukah kamu datang dan menemaniku? Fang Fei hampir memohon. Dia tahu bahwa ketika dia sendirian, dia akan menjadi sangat rewel. Ketika dia dalam keadaan pingsan, dia tidak akan membiarkan bosnya pergi, setidaknya dalam pelukan hangatnya, dia bisa mendapatkan kedamaian sementara. Tapi yang paling dia inginkan adalah pria yang paling dia cintai untuk menemaninya. Jadi dia meneleponnya, mendengarkan telepon, perasaannya ragu-ragu, hatinya semakin sakit. Lagi pula, dia bukan bosnya. Dia tidak akan datang secepat itu. Dia tidak bisa menanyakan alasan atau apapun. Aku tahu dia malu, tapi dia hanya ingin mempermalukannya. Di negara asing, dia hanya memiliki dia. Bisakah dia tega mengabaikannya? Sungguh kejam. Bukankah kamu bilang kamu harus merawatnya dengan baik? Aku benar-benar sedih. Suara Fang Fei di telepon menimbulkan tangisan yang jelas. Dia benar-benar kesal di hatinya. Kali ini bukan akting. Dia benar-benar merasa sangat malu. Jika dia tidak bisa mengatakannya, dia takut sesuatu akan terjadi padanya saat suasana hatinya sedang buruk. Lagi pula, dia mendengar Kiao Rao Rao berkata bahwa dia juga bunuh diri. Terlihat suasana hatinya sangat tidak stabil sekarang. Terakhir kali, Kiao Rao Rao mengatakan bahwa di kolam renang, dia menggunakan pecahan botol anggur untuk memotong pembuluh darahnya. Saat itu, dia tercengang. Fang Fei begitu kuat dan optimis di hatinya, tapi sekarang dia telah benar-benar menjadi orang lain. Namun di masa lalu, keadaannya tidak begitu baik. Lagi pula, sekarang sudah sangat larut. Aku khawatir akan ada yang salah dengan mereka berdua selarut ini. Dia telah melakukan sesuatu yang membuat dia menyesal pada Kiao Rao. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Di tengah malam, hal itu sangat sulit dilakukan. Kata-katanya berjalan, berusaha mencari solusi tuntas.
Itu bisa menghiburnya tanpa harus pergi ke kamar sebelah. Akhir-akhir ini Fang Fei semakin bergantung padanya, selalu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya, yang membuatnya merasa sedikit malu. Terkadang, tidak baik bersikap terlalu acuh padanya, yang membuatnya kehilangan keberanian dan harapan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan suara lembut, Fang Fei, aku tahu kamu sangat kesepian, atau aku akan ngobrol denganmu, lewat telepon saja. Dia pikir itu cara paling aman untuk berbicara di telepon dan tatap muka. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia juga bisa mencerahkannya. Bagaimanapun, sejak Anda membawanya keluar, Anda harus memastikan keselamatannya, dan jangan biarkan kejadian terakhir di kolam renang terjadi lagi. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah merasa nyaman dan tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Gu Haoran, tidak bisakah kamu datang dan menemaniku? Fang Fei tahu bahwa dia adalah pria yang keras kepala dan dengan mudah tidak akan mengubah keputusannya, tetapi dia tetap berusaha untuk menaatinya. Saya sangat berharap dia bisa datang daripada berbicara di ponselnya di seberang dinding ruangan. Saat dua orang bertemu, setidaknya dia bisa melihat matanya yang cerah seperti bintang di langit, serta hidung dan bibirnya yang indah. Bisakah dia melihat semua ini melalui ponselnya? Itu hanya perasaan dingin. Betapapun berkembangnya komunikasi, pertemuan tidak dapat digantikan. Petik 2. Oke, lihat masih ada yang diam, dia terus bertanya. Di depan pria ini, dia sudah lama tidak punya wajah. Selama dia mau keluar, tidak masalah bagaimana cara memohon. Masalah jika itu rendah hati. Berpikir bahwa segala sesuatunya tidak dapat dijelaskan dengan jelas, Fang Fei ingin dia keluar, tetapi dia tidak bisa keluar, itu tidak terlalu baik dapat memahami ide. Sebenarnya, dia berkata dengan halus, Fang Fei, aku berkata mengobrol di ponselku karena menurut kami ini belum terlambat, tahu. Aku benar-benar tidak bisa pergi ke kamarmu selarut ini. Bagaimanapun juga, aku telah membuat komitmen seumur hidup dengan adikmu Kiao Rao Rao, jadi aku harus memperhatikan hal-hal ini. Bagaimanapun, itu adalah perkataan manusia yang perlu ditakuti, meskipun kita berada di negara yang jauh ini. Tapi kita juga harus menjaga keseimbangan yang tepat. Petik 2. Pada awalnya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia sangat tertekan sehingga dia mengatakan semuanya dan merasa bahagia. Oke, aku paham. Fang Fei sangat sedih mendengar penolakan yang begitu terang-terangan. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia membela dirinya untuknya. Pria seperti itu, tanpa diduga oleh Kiao Rao Rao yang putih konyol dan manis untuk diterima, memikirkan semua merasa sangat tidak berdamai. Dia tahu bahwa ini tidak dapat diubah, dia adalah pria yang keras kepala, selama kamu menyadari hal-hal tersebut, sangat tidak mungkin untuk diubah, mungkin dia suka itu saja, ada terlalu banyak pria di dunia ini, seperti dia yang selalu setia pada hatinya, akan segera menghilang. Bagaimanapun, aku tahu kamu akan menjadi saudara iparku cepat atau lambat, dan kamu tidak akan melakukan apapun yang membuat adikku menyesal, termasuk datang menemaniku larut malam, yang merepotkan. Atau haruskah kita pergi keluar, minum? Fang Fei hanya bisa menempati posisi kedua sekarang. Gagasan untuk berpelukan dengannya di kamar tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Tapi ingin melihat suasana hatinya, tapi semakin intens, dia tidak bisa mengendalikannya, entah kenapa dia begitu tergila-gila dengan pria seperti itu. Apa karena dia kedinginan atau kedinginan? Tampaknya pikirannya tidak terdistorsi secara umum, melainkan cukup cacat, dia sekarang merasa tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan. Seperti kata bosnya, dia sakit. Tapi apakah dia punya obat? Apakah aspirin bisa menghilangkan rasa sakitnya? Ketika dia mendengar tentang minuman, dia langsung teringat bahwa hanya setelah minum barulah terjadi sesuatu. Dia segera menolak dan berkata, Fang Fei, aku tidak mau yang ini, karena kesehatanmu benar-benar tidak cocok untuk diminum. Lupakan saja, hal semacam ini, sama sekali tidak bisa diulangi. Kalau tidak, bukankah Kiao Rao Rao awalnya tidak memaafkan masalahnya? 20 Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya memaafkan jika melakukan kesalahan 1 atau 2 kali. Hal yang paling buruk adalah melakukan kesalahan yang sama kepada orang yang sama. Bagi Fang Fei, ini juga merupakan cedera yang fatal. Karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Menurutku Fang Fei sangat menyedihkan. Jika saya menjadi perencana lain, saya tidak akan mau menyerah seperti ini. Saya harus meminta penjelasan dan membiarkan dia bertanggung jawab. Kesehatannya buruk, pantas saja dia depresi dan terluka saat dipukul satu demi satu.
Mendengar keraguan-raguannya, dia merasa marah. Apakah pria ini dicap oleh Qiao Rao? Tulis Qiao Rao eksklusif, dan kemudian tidak dapat berbicara dengan wanita lain, minum teh, mengobrol, tidak ada apa-apa. Dia tidak mempercayainya. Meskipun dia adalah eksistensi terpenting di hati pria ini, Wu Fangfei juga merupakan eksistensi yang istimewa. Seperti kata pepatah di buku, dia tidak percaya pada kebaikan pasangan suatu hari nanti. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Bagaimanapun hari ini, dia harus membiarkan dia duduk bersamanya. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu lagi. Aku hanya bosan. Aku ingin kamu menemaniku, atau kita bisa minum teh di bawah hotel. Teh tidak akan membuatmu melakukan kesalahan apapun. Petik 2. Faktanya, Fang Fei malam ini tidak seperti yang terakhir kali, hanya menghitungnya. Hanya merasa sangat tertekan, ingin ngobrol dengannya, itu saja. Kali ini, dia terlalu banyak berpikir. Faktanya, semakin dia seperti ini, Fang Fei akan semakin mencintainya. Orang seperti itu sungguh langka di masyarakat saat ini. Meskipun bosnya tergila-gila, dia telah bersama begitu banyak wanita, yang menunjukkan bahwa dia memiliki perbedaan yang jelas antara sesuatu dan cinta. Oleh karena itu, jika dia adalah istrinya, dia akan pergi ke klub malam dan bercerita dengan seseorang. Artinya, dia akan pergi begitu saja. Tapi dia berbeda. Bagi Qiao Rao, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi dengan siapapun. Terakhir kali, jika bukan karena perhitungannya, sangat mustahil untuk membawa barang seperti itu bersamanya. Belakangan, dia juga sangat kejam dalam menjelaskan semuanya, tanpa penundaan, sehingga dia tidak berpikir sedikitpun. Baiklah, ayo keluar dan duduk. Faktanya, Gu Haoran tidak bisa tidur sama sekali setiap malam. Rasa rindunya terhadap Qiao Rao sangat mendalam. Dia tidak bisa mengendalikan orang hilang. Setiap kali dia memikirkan kemungkinan cederanya karena absurditasnya sendiri, dia patah hati. Jika dia bersedia memaafkannya di masa depan, dia akan membiarkan dia melakukan apa saja. Di masa lalu, dia tampak tidak terkendali dan memiliki banyak wanita, tetapi begitu dia mengidentifikasi dirinya sebagai manusia, hal itu tidak akan pernah terjadi. Inilah inti cintanya. Namun hal itu benar-benar terjadi, tidak heran Qiao Rao akan marah, dia memutuskan untuk menggunakan hidupnya untuk memperbaiki kesalahan ini. Mengetahui bahwa kebahagiaan Fang Fei untuk dirinya sendiri tidak pernah berkurang, tetapi dia berpura-pura bermurah hati, dia merasa sedikit kasihan. Sebenarnya, ada apa dengan dia? Dia hampir tidak bisa disembuhkan dengan penyakit ini. Di negara asing ini, dia hanya ingin teman ngobrol dengannya. Itu sebabnya dia memilih kedai kopi 24 jam yang ada di hotel. Dia pasti akan menyetujui permintaan seperti itu. Lagi pula, dialah yang merasa bersalah. Seorang wanita yang serius, yang memiliki hal seperti itu pada dirinya sendiri, diberitahu bahwa dia tidak dapat bertanggung jawab, karena dia memiliki cukup banyak orang untuk bertanggung jawab di dalam hatinya. Perasaan ini pasti sangat tidak berdaya. Yang terpenting identitasnya begitu istimewa. Dia adalah saudara perempuan Qiao Rao dan sahabatnya. Di antara mereka, dia juga pasti merasa sangat sedih, tetapi rasa sakit seperti ini harus dia tanggung, dan dia tidak bisa membaginya untuknya. Karena rasa bersalah khusus Qiao Rao, dia hanya ingin merawatnya dengan baik. Sampai dia menemukannya dan menyelesaikan operasinya, dia tidak boleh punya pikiran lain, termasuk bagaimana cara menyelamatkan hati Qiao Rao. Dia juga punya ide di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan Qiao Rao. Perasaan mereka seperti saudara kandung. Jadi selama Fang Fei mau keluar dan menjelaskan masalah ini dengan jelas, dia bisa mendapatkan pemahaman sebenarnya dari Qiao Rao. Oleh karena itu, ia harus menjaganya dengan baik, termasuk kesehatan dan psikologinya. Karena ada beberapa hal yang bukan merupakan pihak, dan memang tidak jelas. Saat itu, sebenarnya dia ingin menghentikan Fang Fei dari minum. Qiao Rao akan melakukan hal yang sama ketika dia ada di sana. Pada saat itu, pada akhirnya, dia malah minum dengan Qiao Rao, dan dia mabuk. Yang terpenting sesampainya di sini, dia masih libur tahun baru Imlek. Aku benar-benar tidak ingat kenapa ruangannya berantakan sekali dan pakaian berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa dia dan Fang Fei? Sebenarnya dia juga ingin bertanya, tapi dia selalu merasa sulit untuk mengatakannya. Mungkin malam ini adalah kesempatan bagus untuk memberitahu dia segalanya. Meski beberapa di antaranya tidak asli,
dia berharap mengetahui apa yang paling ingin dia ketahui saat minum teh bersama teman baiknya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan berkata dengan suara lembut, "Kamu keluar, aku akan menemanimu minum teh dan ngobrol, bahkan semalam pun bisa." Duduk di kedai kopi di luar, tidak ada masalah dalam cara ngobrol. Sekarang dia tidak bisa tinggal sekamar dengan Fang Fei. Fang Fei mengenakan pakaiannya dan keluar dari pintu. Ketika dia sampai di pintu berikutnya, dia membunyikan bel pintu dan pintu terbuka. Melihat Fang Fei, dia benar-benar depresi. Mungkin karena wajahnya yang polos, dan dia tidak bersinar hari ini. Dia tampak sangat pucat dan kuyu. Melihatnya, menatap matanya, ada banyak konten. Fang Fei baru ingat bahwa untuk pertama kali dalam hidupnya, dia keluar tanpa riasan. Sebelumnya, hal itu benar-benar mustahil baginya. Meski fitur wajahnya sangat cantik, ia tetap memaksakan sedikit hiasan, jadi ia ingin menunjukkan yang terbaik kepada orang lain. Tapi sekarang baginya, apakah dia benar-benar melepas penyamarannya? Mengapa dia bisa begitu aman menghadapinya, tetapi dia takut dia terlalu kuyu, jadi dia membelai wajahnya dan berkata, "Pertama kali, wajah polos seperti itu tidak membuatmu takut. Faktanya, kamu terlihat lebih baik tanpa riasan." Saat ini, dia benar-benar seperti manusia, yaitu Siatong. Bahkan memakai pakaian seperti dua kacang polong. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Inilah jawaban yang tak terduga, selalu merasa wanita tidak bermake-up, sela-sela alis banyak cahaya. Tentu saja benar, saya tidak akan menipu. Anda harus tahu, dia tidak pernah meremehkan untuk berbuat curang. Setiap kata yang diucapkan adalah benar. Tidak ada keraguan tentang itu. Melihat wajahnya yang sedikit lelah, Fang Fei berkata dengan nada meminta maaf, "Aku tidak terlalu berlebihan, sangat terlambat untuk mengajakmu mengobrol, kamu tidak terlalu muak denganku, jadi kamu tidak bisa tidur." Untuk emosinya, sepertinya banyak orang yang tersiksa. Tadi, bosnya dibuat olehnya, dan sekarang gilirannya. Dia berkata dengan suara lembut, "Kamu baik-baik saja." "Kurasa tidak." "Oke, sebenarnya aku belum tidur. Aku tidak tahu kapan harus tidur, bagiku itu sudah menjadi sebuah kemewahan. Sebenarnya aku sangat takut saat mendengar kamu mengucapkan kata-kata menyedihkan seperti itu tadi. Bisakah kamu mengatur suasana hatimu secara perlahan? Jangan lakukan itu." "Oke." Pahami rasa sakit di hati Fang Fei, jadi dia sangat lembut padanya. "Yah, aku akan mendengarkanmu dan mengatur suasana hatiku dengan baik. Hanya saja aku tidak bisa mengendalikan rasa pesimisku karena sakit kepalaku semakin sering. Aku selalu merasa bahwa aku benar-benar tidak bisa mengatasi rasa sakit itu. Terkadang aku benar-benar pikir, apakah menurut derajatku, mati akan lebih bahagia daripada hidup, tapi aku tidak tega menyerahkan hidupku sendiri. Aku belum hidup dan mencintai dengan baik, dan aku tidak punya anak berkeluarga. Apakah aku punya keluarga yang kesepian sepanjang hidupku, datang ke sini dan pergi tanpa peduli, bahkan tidak ada yang mati?" Petik 2. Dia terdiam memikirkan dia berjuang dalam kesakitan. Fang Fei adalah wanita yang kuat, bisa membiarkan rasa sakitnya sampai pada titik hidup ini tidak bisa mencintai, juga terlalu kejam. Faktanya, tidak ada cara lain, selain obat penghilang rasa sakit adalah jarum pereda nyeri. Sekarang tidak ada cara lain untuk membiarkannya menghentikan rasa sakitnya, mengira ini mungkin baru permulaan, kepalanya mulai terasa sakit. "Ayo turun." Mereka berdua turun bersama tanpa menyadari sepasang mata iri sedang menatap mereka. Kakak laki-laki tertua sangat senang karena dia tidak memiliki ide untuk menyakiti Tuan Gu, yang akan membuat Fang Fei jatuh ke dalam malapetaka dan kematian. Saat ini, dia benar-benar ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pria ini. Tapi sekarang dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena Fang Fei akan melindunginya, dia dapat melihat bahwa jika dia mengambil pistol dan menembak kepala Presiden Gu suatu hari nanti, Fang Fei mungkin akan melangkah maju. Baru saja, dia memeluk dirinya sendiri dengan begitu lembut, lalu tertidur dengan nyenyak. Dia pikir dia berguna, setidaknya membiarkannya tidur dengan aman. Tapi dia pikir dia sangat bodoh. Kenapa dia berpura-pura tidur? Ternyata mereka menipu diri sendiri dengan kembali ke kamar sebelum berkencan. Dia masih merasa bahwa semua ini berasal dari ambiguitas Gu. Dia tidak mencintai Fang Fei, tapi dia memperlakukannya dengan sangat baik. Bagi wanita manapun, akan ada kesalahpahaman, akan ada harapan, selalu merasa bahwa pria ini cepat atau lambat akan jatuh cinta padanya. Melihat punggung mereka, dia kembali ke kamar dengan marah.
Dia benar-benar tidak berdaya, hanya bisa melihat mereka pergi begitu saja. Kembali ke kamar, dia dengan marah mendorong semuanya ke tanah. Dan kemudian mengeluarkan suara seperti auman serigala. Kenapa aku memperlakukanmu dengan sangat baik dan kamu masih memperlakukanku seperti ini? Di mana aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Setelah marah, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan duduk di atas sofa bergumam pada dirinya sendiri. Ketika saya sampai di kedai kopi di lantai bawah, saya melihat Fang Fei menyiapkan kopi, berikan saya secangkir cappuccino, tanpa gula. Dia selalu minum kopi tanpa gula untuk merasakan bahwa tidak ada rasa kopi, rasa harumnya hancur total. Minuman kopi terasa sangat pahit, kamu tidak mau minum kopi. Kamu tidak bisa tidur, dia berkata kepada pelayan, beri dia minum. Baiklah, pelayan itu mengangguk, beri aku secangkir kopi. Fang Fei berkata sambil tersenyum, kenapa? Kamu hanya membicarakan orang lain. Apakah kamu tidak takut tidak bisa tidur dan minum kopi? Dia terbiasa tidur hanya 2 atau 3 jam sehari akhir-akhir ini. Selama suatu hari dia tidak mendapatkan pengampunan dari Kiao Rao Rao, dia tidak akan merasa nyaman selama 1 hari. Fang Fei tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kamu hati-hati. Aku khawatir kakakku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak bisa melihat sendok seperti itu, pria sepertimu. Oke, aku akan menjelaskannya pada adikku saat itu. Aku yakin dia akan memaafkanmu jika aku memberitahunya. Faktanya, kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Sudah waktunya aku menyerah. Aku hanya mubazir. Bayangkan malam itu, dia juga merasa bosan. Namun, dia meminta obat kepada bosnya yang bisa membuat orang kehilangan akal. Pada awalnya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Bahkan saat masuk ke dalam ruangan, atau mencoba menahannya, wajahnya menjadi merah padam, atau menolak untuk memulai. Pada akhirnya, tidak mungkin. Dia berinisiatif memberi mereka semua pakaian. Dia hampir setengah koma, sama seperti dia. Membosankan sekali memikirkan pemandangan seperti itu. Malam itu, sudah kubilang jangan menganggapnya serius. Lagi pula, kita sudah dewasa. Selama kamu bahagia, jangan khawatirkan aku. Dia menyesuaikan suasana hatinya yang bingung, menatap langsung ke arahnya dan berkata, jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Karena dia berinisiatif untuk menyebutkannya dan melihat sekeliling, dia tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, sebenarnya, aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Aku hanya tahu bahwa ketika aku bangun, kita akan melakukannya. Sungguh memalukan untuk bersama, terutama ketika Kiao Rao masih berdiri di depan kami. Dia mengingat kejadian itu dengan sangat serius dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukan kamu yang minum pada saat itu pada akhirnya. Bukankah kita minum di ruang tamu? Bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba? Aku pergi ke kamarmu dan berbicara denganmu tanpa alasan untuk mengatakan apapun. Fang Fei, aku tahu ada beberapa hal yang sangat sulit untuk kamu katakan, tapi demi teman baik kita, bisakah kamu memberitahuku? Dia pria berbadan besar lebih sulit diucapkan, wanita tentu lebih sulit diucapkan. Tapi dia sangat menginginkan jawaban. Akhir-akhir ini, dia selalu ingin mengirim pesan teks kepada Kiao Rao Rao, tapi karena tidak jelas, ini bukanlah seorang pemabuk sederhana yang bisa mengatakan masa lalu, watak gadis itu dia tahu, yaitu matanya tidak bisa menahan sedikit pasir. Sebelum mereka bersama, dia tidak bisa mentolerir dia dengan wanita-wanita ini. Dia selalu berkata dengan sungguh-sungguh sehingga dia tidak terlihat menghancurkan dirinya sendiri dengan cara ini. Lebih mustahil lagi untuk saling jatuh cinta, apalagi jika orang tersebut adalah adik terdekat dan kesayangannya. Jika Anda hanya menyalahkan anggur, Anda tidak akan dimaafkan. Mungkin kamu akan kehilangan Kiao Rao selamanya. Memikirkan gadis lugu dan cantik itu, dia enggan menyerah. Sekarang saya merasa sedikit bingung dengan apa yang terjadi saat itu, karena saya juga meminum wine secara diam-diam. Fang Fei dengan cepat memikirkan apa yang baik untuknya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakannya. Bisakah kamu memikirkannya? Gu Haoran hampir memohon. Pertanyaan seperti ini sungguh memalukan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya tidak menyangka dia akhirnya keluar untuk menanyakan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan ini. Fang Fei merasa sangat pusing. Melihat dia terus bertanya, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menjawab. Pada saat ini, dia memiliki kilatan inspirasi di benaknya,
dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, sebenarnya, saya mungkin tahu mengapa hal-hal ini terjadi di antara kita saat itu. Apa masalahnya? Merasa jawabannya akan segera muncul ke permukaan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Fang Fei berkata dengan tenang, saya pikir Anda mengira saya Siatong. Sekarang Siatong telah menikah, baginya itu adalah bulan terang atau tahi lalat Cinabar, hanya bisa dilewatkan. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini agar dia salah mengira bahwa dia masih mencintai Siatong. Lagi pula, tidak ada permainan di antara mereka. Lihat saja suami Siatong yang perhatian. Tidak menyangka mendapat jawaban seperti itu, dia juga tidak bisa berkata-kata. Saya hampir tidak berani bertanya lagi. Fang Fei berkata pada dirinya sendiri, aku samar-samar ingat bahwa kita semua minum banyak anggur. Kamu bilang kamu ingin mengirimku kembali ke kamarku. Aku sedikit goyah saat berjalan, jadi kamu memelukku. Lalu aku diatur di dalam saat aku berbaring, kamu tiba-tiba berkata kepadaku, apakah kamu Siatong? Saat itu, aku, juga dalam keadaan linglung, berjuang mati-matian, karena aku tidak ingin dianggap sebagai pengganti Siatong olehmu. Aku tidak ingin terlalu rendah hati padamu. Bukan ini yang kuinginkan. Gu Haoran sangat sedih dan Siatong sangat mirip. Sebagai dua orang asing, kesamaan mereka bisa mencapai lebih dari 90%. Saat pertama kali bersama Fang Fei, itu juga karena airnya yang jernih dan temperamen. Kembang, sepatu dari fanatismemu, aku tidak bisa menghentikan kelakuanmu, dan kekuatan minumku juga meningkat. Aku terbangun karena adikku datang dan dia melihat kami dengan cara ini, terlihat sangat menyedihkan dari melanjutkan karena dia tidak ingin mengingat hal-hal itu dan tatapan mata sedih, putus asa dan marah Kiao Rao. Sebenarnya, aku pernah mendengar pepatah bahwa ketika seorang pria mabuk, yang dia pikirkan adalah cinta sejati. Hari itu, kamu dengan gila-gilaan memelukku, menciumku, dan memanggil nama Siatong sepanjang waktu, kata Fang Fei. Sekarang selama dia bisa mengobarkan hubungan antara dia dan Kiao Rao, dia bersedia melakukan apa saja. Saya tidak menyangka bahwa Siatong, yang hanya melihat satu sisi, juga bisa digunakan sebagai bidak catur. Memang benar, aku sungguh kasihan padamu. Melihat Fang Fei di depannya, dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya selalu berpikir saya melakukan kesalahan setelah minum, setidaknya saya menganggapnya sebagai dia. Saya tidak menyangka bahwa saya meneriakkan nama Siatong dan secara paksa memilikinya, yang sungguh mengerikan. Namun hingga kini, perempuan yang dibuli dan dikecewakan sendiri tersebut masih belum mengeluh. Dia bersedia mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya dan mendoakan dia dan Kiao Rao. Pikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita biasa. Semakin murah hati dia, semakin dia merasa kasihan padanya. Maaf, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku. Kupikir kamu adalah dia. Selain maaf, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Hal-hal ini, seorang wanita tidak dapat menanggungnya. Dia adalah seorang pria, tetapi biarkan dia menanggungnya dalam diam. Kamu boleh memarahiku atau memukulku, selama kamu merasa lebih baik. Dia berkata dengan tulus, orang seperti dia harus dihukum. Yah, jangan konyol. Aku tahu hatimu masih bersama Siatong. Mungkin dia favoritmu saat ini. Mungkin kita berteman. Aku akan puas selama kamu bisa menemaniku seperti ini. Adapun yang lain, aku tidak akan meminta lebih dari beberapa. Aku juga orang yang akan pergi selamanya. Aku tidak bisa meminta banyak hal. Fang Fei, Gu Haoran berkata dengan sedih. Ketakutan terbesarnya dalam hidupnya adalah kehilangan orang lain, tapi sekarang. Nak, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Tuan Qin bertanya pada Bao Bao. Memikirkan bayi setiap hari bangun, terlihat sangat kesakitan, menggosok matanya sambil duduk di atas meja, tetapi juga bersumpah untuk bangun pagi setiap hari agar bisa berangkat ke sekolah. Hingga liburan musim panas, kita harus tidur setiap hari untuk bangun, tentu saja. Anda tidak bisa bangun sebelum fajar. Anda tidak bisa membuka mata Anda. Jadi Tuan Qin juga menyuruh orang lain untuk tidak membangunkannya, biarkan bayi menikmati perasaan bangun alami yang telah lama hilang. Jarang-jarang ada yang libur, biar anak-anak santai, sekarang bacaan anak-anak juga susah banget. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk harta tertentu, yang memenangkan tempat pertama dalam ujian kali ini. Sungguh menakjubkan, dulu membosankan, aku hanya ingin tidur di pagi hari, tapi sekarang mama ada di sini.
Aku hanya ingin sarapan yang dibuat oleh Mama. Melihat Siatong, bayinya sudah lama tidak sarapan yang dibuat oleh ibunya. Meski masih merupakan hidangan familiar, namun rasanya berbeda. Itu semacam perasaan hilang dan pulih. Dia tidak mengerti mengapa ibu tidak tinggal di kamarnya sendiri, tetapi bersikeras untuk tinggal di kamar tamu. Tampaknya meskipun dia pulang, dia masih menolak ayah. Tapi ayah sepertinya tidak keberatan sama sekali, selama ibu ada. Benar saja, bagi ibu, dia tetaplah mantan suami yang berbakti selama 24 tahun. Namun perpisahan ini bukanlah jalannya, dia harus memikirkan cara yang baik agar mereka kembali ke perasaan manis masa lalu. Selamat pagi sayang, Siatong memandangi putra tampan itu dan tidak bisa menahan senyumnya. Setelah sibuk di dapur di pagi hari, puas sekali saya melihat anak kesayangan saya. Di rumah Yichu, dia mengambil semua sarapan siang, teh pagi, teh sore, dan bahkan makan malam. Begitu kurus menjadi sari iga, dia digemukkan seperti ini. Tadi malam di kamar mandi, dia melihat wajahnya yang lembut, dan berterima kasih kepada Yichu. Di saat yang paling menyedihkan, untungnya, ada teman laki-laki ini, ditemani oleh orang lain, dan Li Xin juga sepenuhnya tidak peduli untung dan rugi menemaninya. Dulu, saya tidak tahu betapa beruntungnya saya. Saya tidak pernah benar-benar merasakan betapa bahagianya keluarga kami bersama. Sekarang saya menghargai waktu yang kami habiskan bersama, kata bayi dengan emosi. Dulu, ayah, ibu, dan saudara perempuannya semuanya ada di sini. Dia yang termuda, tapi dia yang paling keren. Selalu ke meja orang-orang, acuh tak acuh. Terkadang adik mama ingin dekat dengannya, dan dia berada ribuan mil jauhnya dari mereka. Dia sangat mencintai mereka di dalam hatinya, tapi dia selalu merasa bahwa dia adalah seorang pria kecil. Dia selalu bosan dengan mereka, dan itu agak tidak masuk akal. Hanya ketika saudara perempuannya menghilang dan ibu melarikan diri, dan hanya dia dan ayah yang tersisa untuk bergantung satu sama lain dalam keluarga, barulah dia merasakan nilai yang lembut. Sekarang bukan saudara perempuan, lebih dari paman Yichu yang sangat baik hati, ada bibi Li Xin yang jahat. Melihatnya selalu seperti orang dewasa kecil, Siatong tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Benarkah anak berusia 8 tahun selalu begitu tua dan terlalu peka? Ya, sarapan istriku yang terbaik. Tuan Qin memuji hal itu. Melihat sarapan yang mempesona, Yichu berkata, Siatong, sepertinya keterampilan memasakmu dan aku juga bertengkar. Yang paling penting adalah kamu bisa bersikeras membuatkan sarapan untuk keluargamu setiap hari. Jarang sekali. Awalnya, sesuai dengan situasi keluarga Anda, tidak ada masalah mengundang beberapa koki. Petik 2. Tuan Qin berkata sambil tersenyum, istri saya suka melakukan semuanya sendiri. Dia mengatakan itu hanya ketika dia sibuk di dapur setiap hari. Dapatkah dia merasa seperti di rumah sendiri? Itu adalah cahaya yang hangat, makanan yang hangat, momen yang hangat. Aku tidak tahu kapan aku bisa merasakan perasaan ini. Yichu berkata sambil tersenyum. Li Xin, yang belum pernah berbicara, menatapnya. Faktanya, selama dia mau, dia bisa memberinya rumah yang hangat setiap menit. Siatong memandang Li Xin dan berkata kepadanya, kamu membutuhkan sepasang mata untuk mencari cinta. Mungkin kehangatanmu ada di sekitarmu. Dia mengetahui pikiran Li Xin dengan sangat baik, dan setuju bahwa dia akan mencoba segala cara untuk menjodohkannya dengan Yichu. Lupakan saja, aku masih sedikit tunanetra untuk saat ini. Saya tidak bisa melihat kehangatan apapun. Lebih baik aku datang ke sini untuk merasakan kehangatan. Anda dapat berbagi perasaan Anda terhadap keluarga Anda dan memberikannya kepada teman baik saya. Siatong berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda merawat saya 5 kali sehari hari ini. Sekarang ketika aku datang ke rumahku, aku akan menjagamu dengan baik. Kamu adalah teman terbaikku. Anda harus memberi Anda banyak kehangatan. Tuan Qin sekarang tahu bahwa persahabatan murni di antara mereka lebih murni daripada air murni. Jadi dia berkata sambil tersenyum, saya juga merasa kedinginan. Aku ingin sedikit kehangatan. Istri melihat suaminya, wajah Siatong tiba-tiba menjadi tidak ramah. Ada beberapa kenangan di benaknya akhir-akhir ini. Itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Dia sekarang mengingat kebaikan suaminya, dan kenangan tentang suaminya yang sangat buruk, menjadi rumit. Dia tidak melakukannya, tahu suami yang hangat dan cerdas itu nyata, atau kenangan akan luka histeris suaminya itu nyata. Melihat Siatong,
dia merasa jijik setiap kali melihatnya baru-baru ini. Tuan Qin benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan, mau tidak mau memandang Xia Tong dengan salah dan berkata, "Istri, ada apa denganmu? Mengapa kamu tampak sedikit muak denganku?" Petik 2. Mendengar bahwa dia menggunakan kata-kata jijik yang begitu serius, Li Xin dengan cepat berkata, "Tidak ada rasa jijik, tetapi setiap orang harus memiliki proses adaptasi untuk kembali ke kehidupannya sendiri. Saya yakin Qin selalu sabar, bukan? Saya memiliki kesabaran. Dia tidak bisa mempercayai wanita ini seperti dulu lagi." Bayi di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Bibi, kamu tidak harus bekerja sekarang." "Ya, nak, aku psikolog kerajaan ibumu sekarang." Li Xin menatapnya seolah dia bisa melihat seluruh matanya dan berkata sambil tersenyum. Bayi itu memandangnya dengan mata waspada dan berkata, "Bibi, mengapa menurutku ibu tidak sebaik beberapa waktu lalu?" Beberapa waktu lalu, dia berbicara dan tertawa kepada ayahku, dan sekarang dia tampak sangat menentang. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya dari sudut pandang psikolog royal? Inilah yang paling saya khawatirkan saat ini. Apakah kemampuan Anda hanya dapat membantu ibu saya sejauh ini? Kita perlu mengganti psikolog lain untuk merawatnya. Titik. Jangan bicara, sayang. Mendengar pembicaraan bayi sangat ditujukan pada Li Xin, kata Xia Tong buru-buru. Melihat mumi yang membela bibinya kemana-mana, bayinya merasa sangat tidak yakin. Apakah dia satu-satunya yang menganggap Li Xin punya masalah? Masalahnya terletak pada perasaannya terhadap Paman Yichu. Selama ibu tidak baik, dia bisa tinggal bersama Paman Yichu di keluarga Qin selamanya. Jelas juga bahwa prinsip, siapa cepat, siapa yang datang pertama. Tapi Paman Yichu adalah pria yang baik, jangan tertipu olehnya, jika tidak, itu benar. Dia tidak rela memandang rendah wajah ayahnya. Dia adalah orang terpintar di dunia. Dia dapat melihat apa yang dapat dilihat oleh seorang anak kecil, dan dia dapat melihatnya. Bahkan ibu dan Paman Yichu terlalu baik untuk melihat sisi buruknya. Faktanya, selama periode ini, Tuan Qin juga menemukan ada yang tidak beres. Setiap kali Xia Tong baik-baik saja pada awalnya, selama Li Xin melakukan konseling psikologis untuk Xia Tong akan penuh permusuhan padanya. Saya tidak tahu kenapa, jadi perkataan bayi, meskipun tajam, juga merupakan perkataannya yang sebenarnya. Dia berencana mencari psikolog lain untuk Xia Tong. Tapi melihat Xia Tong begitu membela Li Xin, sepertinya dia secara psikologis sangat bergantung padanya, jadi masalah ini hanya bisa ditunda untuk saat ini. Bagaimanapun, saat ini, semuanya harus didasarkan pada ide Xia Tong. Kita harus menghormati pendapatnya dalam segala hal dan tidak pernah bertentangan dengan keinginannya. Istrinya yang malang, yang hatinya terluka, benar-benar tidak bisa dipukul lagi. Mungkin sedikit angin bertiup, bagi pasien depresi seperti ini, adalah bencana yang nyata. Dia pernah mendengar dari Yichu bahwa Xia Tong telah bunuh diri 2 kali. Dia merasa kedinginan ketika memikirkannya. Jika Xia Tong melakukan sesuatu, dia tidak akan punya cinta. Dulu dia mengutamakan karirnya, tapi sekarang berbeda. Setelah 8 tahun menikah, ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keluarganya. Dia melihat bayinya, anak itu sangat kuat, tidak hanya kemampuan membaca yang sangat baik, melukis juga sangat bagus, dan mempelajari semuanya dengan sangat cepat. Yang terpenting adalah bisa melihat sesuatu yang orang dewasa tidak bisa rasakan. Kecerdasan-kecerdasan seperti ini bisa dikatakan jenius. Dibandingkan dengan bayinya, Xia Tongnya masih terlalu sederhana, sama seperti Yichu, sederhana hingga hampir sederhana. Dia selalu membayangkan orang-orang di sekitarnya dengan sangat baik. Mungkin itu semua salahnya. Selama bertahun-tahun, dia membiarkan Xia Tong berkonsentrasi pada desain, dan kemudian dia menangani semuanya. Niat awalnya adalah membiarkan wanita tercintanya bersembunyi di bawah sayapnya. Tapi sekarang sepertinya itu merugikan Xia Tong. Sekarang dia hidup lebih sederhana, dia tidak bisa melihat sisi jahat dari hatinya. Li Xin, anakku tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya berpikir jika kamu tidak bekerja, kamu akan rugi banyak. Itu alasannya. Yang lain khawatir dengan kondisi ibu. Aku tidak ingin bicara seperti ini, tapi tidak mungkin. Dia selalu harus melakukan beberapa penampilan kungfu. Sekarang istrinya Xia Tong menganggapnya sebagai sahabatnya. Dia tidak boleh berbicara buruk tentangnya. Siapa yang berani mengatakan Li Xin, dia dan siapa yang cemas. Termasuk suami dan anak, tak terkecuali. Sejak saat ini,
ketergantungannya pada Yichu dan Li Xin telah mencapai tingkat yang luar biasa, bahkan melebihi cintanya pada keluarganya. Suaminya, khususnya, sering diabaikan olehnya. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit sedih. Li Xin tahu apa yang dia katakan di tempat kejadian. Tentu saja dia akan menjawab sesuai rutinitasnya. Dia segera berpura-pura bersikap toleran dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Qin. Sebenarnya, saya sangat memahami suasana hati bayi itu. Beberapa waktu lalu, Xia Tong pulih dan membuat kemajuan besar. Tapi sekarang, izinkan saya memberikan contoh sederhana. Sepertinya penurunan berat badan telah memasuki masa kemacetan, dan sangat lambat untuk memasuki pameran." Baby memandangnya, selalu merasa bahwa setiap gerakannya palsu, tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jadi aku dengar penurunan berat badan itu, memasuki masa kemacetan, juga ingin mencoba cara baru untuk menurunkan berat badan. Wajar jika saya menyarankan agar psikiater baru datang menemui saya. Mungkin Anda bisa mempelajarinya dan menemukan metode yang lebih relevan. Oke, ayolah, saling menyakiti. Aku punya cara untuk berurusan denganmu," kata bayi dalam hati. Li Xin memandangnya, benar-benar tidak menyangka bahwa Xia Tong yang sebodoh itu, ternyata melahirkan anak yang begitu cemerlang. Benar-benar memiliki sepasang mata yang tajam, dapat melihat semuanya, mengingat kata-katanya, akan berdampak besar pada Xia Tong. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Sayang, aku tahu kamu peduli pada ibu, jadi aku bisa mengerti apa yang kamu katakan. Tapi tahap ini adalah saat yang kritis bagi ibumu. Aku tidak ingin semua usahaku sebelumnya sia-sia. Apakah kamu mengerti? Sebenarnya, jika kamu memikirkannya, aku bersikeras untuk merawat ibumu secara gratis. Apa yang saya coba lakukan? Jadi saya berdiri dalam perspektif psikolog. Saya harap Anda dapat mendukung saya dan bekerja sama dengan saya dalam merawat ibu Anda." Xia Tong melihat Bao-Bao berulang kali berbicara buruk kepada Li Xin dan mengusulkan untuk berubah dokter, yang disayangkan karena temperamennya yang baik. Dia dengan sabar menjelaskan kepada anak itu dan merasa sangat menyesal. Jadi dia berkata dengan tegas, "Saya mengatakan bahwa selama Li Xin memperlakukan saya tidak dapat menerima semua psikolog lainnya." Melihatnya begitu keras kepala, bayinya tidak bisa berkata-kata. Faktanya, dia dan ibu telah membicarakan beberapa dugaan tentang Li Xin. Ibu selalu salah dan bilang dia terlalu banyak berpikir. Sepertinya orang yang paling pengertian di keluarga ini adalah ayah. Tapi ayah selalu patuh pada ibu, jadi untuk saat ini tidak ada jalan lain. Dia hanya khawatir Li Xin, agar bisa akrab dengan Paman Yichu, akan menunda penyakit ibu dan membuatnya selalu baik dan buruk. Baru-baru ini, saya mengetahui bahwa ibu ada yang salah. Penampilan utamanya adalah dia tampak penuh kebencian terhadap ayah. Bao-Bao sebenarnya tidak ingin menggunakan kata ini, tapi itu benar. Meski terkadang mama dan orang lain ngobrol, terlihat sangat bahagia, selama kamu melihat papa, dia akan langsung berwajah seperti air. Apa yang sedang terjadi? Baiklah, ayo kita makan. Dulu, semuanya disiapkan oleh Xia Tong. Yichu tetaplah tipe pria yang lembut dan tidak berperasaan. Dia dengan cepat menunjuk ke makanan di meja dan berkata, akhir-akhir ini, dia selalu melihat Bao-Bao dan Li Xin mengalami saat-saat yang buruk. Sejujurnya, menurutnya Bao-Bao tidak seharusnya melakukan itu. Bagaimanapun, Li Xin telah membayar terlalu banyak untuk penyakit Xia Tong, tapi Bao-Bao masih anak-anak, jadi dia tidak banyak bicara. Baiklah, makanlah. Tuan Qin mengedipkan mata pada bayi itu. Ini akan menjadi waktu yang lama di masa depan. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara perlahan. Bayi itu mengerti dan mulai berkonsentrasi pada sarapan.